Kami tolak setiap pekerjaan iblis dan tipu muslihatnya hanya di dalam nama Yesus. Mari berbicara kepada kami karena kami siap mendengarnya. Setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah dan siap untuk mendengarkannya, sepakat sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh mendoakan kami, mendukung kami lewat doa, lewat kehadiran saudara, bahkan lewat uluran tangan saudara, sehingga Jumat kemarin saya boleh diberkati dalam pernikahan. Dan saya undang istri saya untuk bangkit berdiri. Istri tolong, ibu undun muda. Ya, lihat ke arah jemaat ini. Saudara boleh lihat ini istri saya. Jangan duduk dulu, belum disuruh duduk. Ini saya transfer langsung dari GBI Narwastu Kupang. Seorang pelayan Tuhan di sana, seorang worship leader. Jadi Mawar Saron ini langsung ketambahan satu worship leader dan singers. Tinggal menanti jadwal saja ya. Nah, jangan duduk dulu. Saudara sudah perhatikan baik-baik. Nah, ini langsung menjadi ibu ketua Rayon B. Dan juga ibu gembala di Rehoboth Teas. Selamat bergabung dengan kami ya Ibu Dunia. Tuhan berkati. Silakan duduk. Haleluya. Saudara siap dengar firman Tuhan pagi ini? Saya gas apa saya rem ini pagi ini? Sudah lama saya tidak khotbah di sini ya, karena berbagai kesibukan dalam pelayanan. Dan pagi ini kita boleh buka sama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Yang sudah dapat bilang amin, yang masih cari bilang haleluya. Ini amin kok haleluya ini. Yang tidak bawa Alkitab bilang oh, perhatikan di screen. Dan saya percaya walaupun saudara tidak bawa Alkitab, saudara pasti membawa mata dan telinga saudara. Saudara bisa lihat di screen ya. Ini ada nih. Sudah? Kita akan baca bersama, perhatikan ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lihat kiri kanan saudara. Lihat dulu kiri kanan. Bilang begini, jangan hidup dengan percuma di tanah ini. Suami-suami lihat istrimu, jangan lihat istri orang lain. Bilang begini, jangan jadi istri yang percuma hidup dengan saya. Nah, sekarang istri lihat suami. Bilang begini, jangan jadi suami yang percuma hidup dengan saya. Haleluya. Sudah? Saudara, orang tua lihat anakmu. Orang tua lihat anakmu ya. Bilang begini, jangan hidup dengan percuma kalau jadi anak saya. Tapi anak-anak juga lihat orang tuamu bilang begini, jangan hidup dengan percuma kalau jadi orang tua saya. Sudah? Nah, saling baku lihat dulu. Saling baku lihat bilang begini, hai jemaat Tuhan, hai jemaat Mawar Saron, jangan hidup dengan percuma kalau saudara berjemaat di sini. Kalau saudara hidup di GBI Mawar Saron, berkomitmen di sini, menjadi jemaat di sini, jangan hidup dengan percuma. Amin. Saya gas atau saya stop di sini nih. Haleluya. Perhatikan ini, jawab orang itu, artinya jawab pengurus kebun anggur itu demikian. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan apa? Ia berbuah. Mungkin. Jadi ada peluang untuk dia berbuah. Tapi ada peluang juga untuk dia tidak berbuah. Jika tidak, sama-sama katakan, tebanglah ia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang hidup yang berbuah. Bilang kiri kanan, berbuah. Produktif. Menghasilkan sesuatu. Alkitab menuliskan dalam kisah ini Yesus mengambil sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi ada pohon yang berbuah, ada pohon yang tidak berbuah.
Konsekuensi daripada pohon yang tidak berbuah, Alkitab menuliskan, Yesus berkata demikian. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan kehidupan kita orang Kristen juga kadang demikian. Ada yang produktif, ada yang menghasilkan sesuatu, ada yang berbuah, ada yang bermanfaat, ada yang berguna. Tapi ada juga yang hidup dengan percuma, tidak menghasilkan apapun, tidak produktif, pasif, dan tidak menghasilkan sesuatu dalam hidup ini. Ada hal yang menarik dari kisah ini, saudara. Kisah tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tapi kalau saudara renungkan dari 4 ayat yang kita baca, pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Loh, kenapa pohon ara tidak tumbuh di kebun pohon ara? Tapi kenapa pohon ara tumbuh di kebun anggur? Saya mau sampaikan demikian, saudara. Bahwa di kebun anggur ini pasti kualitas tanahnya baik. Kalau saudara baca di Wikipedia atau saudara kalau googling, tahu googling saudara ya? Jemaat Marusan harus smart. Apa itu smart? Cerdas. Jangan hanya handphone saudara yang smartphone, tapi saudara juga harus smart, harus cerdas menggunakan handphone saudara. Kalau saudara googling atau saudara cari tahu lebih dalam tentang kebun anggur, bahwa kualitas tanah yang ada di kebun anggur itu punya pH sekian gitu. Itu kualitas tanah yang baik, yang subur, sehingga membuat anggur-anggur yang tumbuh di situ akan menjadi anggur yang subur dan anggur yang akan menghasilkan buah. Nah, pohon ara ini ada di dalam kebun anggur. Dia tertanam di situ dan seyogianya atau sewajarnya haruslah dia menghasilkan buah. Kisah ini menuliskan begini, 3 tahun berturut-turut tuan kebun itu datang. Dia mencari-cari kalau boleh menemukan buah ara untuk dinikmati, untuk dirasakan. Ternyata tidak ada. Maka kecewalah dia. Dan dia berkata, tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di sini dengan percuma? Saya mau sampaikan demikian kepada saudara. Hal yang pertama tentang hidup yang berbuah. Perhatikan ini saudara. Yesus mencari buah. Bilang kiri kanan. Yesus mencari buah. Tidak cukup saudara hidup hanya menghasilkan daun, menghasilkan batang yang kuat, batang yang subur. Tapi haruslah menghasilkan buah. Tidak cukup saudara hanya menjadi jemaat, tidak cukup saudara hanya menjadi pelayan Tuhan, tidak cukup saudara hanya berjemaat saja, berkomitmen di sini. Kalau saudara tidak menghasilkan sesuatu di dalam Kristus Yesus, percuma saudara hidup di dalam dunia ini. Charles Spurgeon berkata demikian, laknat dan terkutuklah orang yang telah menikmati Injil keselamatan itu, tapi dia tidak membagikan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Artinya begini, wajarlah jikalau pemilik kebun anggur itu, pemilik pohon ara itu datang dan mendapati dan mengharapkan supaya dia mendapati pohon ara ini menghasilkan sesuatu. Wajarlah ketika saudara dan saya diizinkan untuk hidup sampai dengan hari ini, saudara harus menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Apa yang harus dihasilkan? Dengar baik-baik ini. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa sasaran Yesus ialah buah. Yang harus dihasilkan dari kita ialah buah pertobatan. Ini yang penting ini. Hari Minggu kemarin dalam ibadah syukuran pernikahan saya, Bapak Ever menyampaikan bahwa makin tua bukan makin foe. Makin tua makin benar. Amin. Semakin lama saudara jadi jemaat, harusnya kerohanianmu, karaktermu, sikapmu, tutur katamu semakin berkualitas. Jangan makin tua makin foe, makin tua makin mabok, makin tua makin harba biru. Amin. Coba lo orang lihat kiri kanan, itu yang di sebelah itu makin tua makin foe atau makin tua makin bagus. Coba lihat baik-baik dulu ya. Istri lihat suamimu. Kira-kira setelah hidup sekian lama ini, yang kau dapati di sebelah ini makin tua makin foe atau makin tua makin mantap. Nah, suami juga perhatikan istri. Makin tua makin foe atau makin tua makin tersinggung. Haleluya. Perhatikan hal ini saudara ya. Buah pertobatan. Dahulu kita hidup dalam dosa. Kita harusnya dihukum karena dosa. Tapi oleh anugerah Tuhan lewat pengorbanan Yesus kita diselamatkan. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan, saudara? Hiduplah di dalam pertobatan.
Amin. Perhatikan hal ini. Saya mempercayai diawali dengan pertobatan, baru saudara bisa hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Buah pertobatan akan meningkat di dalam hidup ini sehingga kita menghasilkan buah-buah roh. Roh kita ini menghasilkan sesuatu. Saudara jangan pikir saudara kalau ngeroh, saya heran juga kadang tim doa itu. Hidup kacau balau, maki injak habis bung. Tapi dia baru tutup mata, dalam 5 menit langsung Tuhan kasih penglihatan. Itu yang pencuri Pak punya kalung itu dia punya baju warna hijau, dia punya celana warna biru. Dia punya wajah apa? Sabar, dia ada saudara lihat karena tapele di pohon pisang. Tidak sinkron saudara. Orang harusnya hidup dalam pertobatan. Terus bukan tobat kumat saudara. Ini hari dia bertobat besok dia kumat. Ini hari dia lurus besok dia foy. Tidak. Tapi hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Maka dia bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Jadi coba evaluasi diri kita sendiri. Adakah hidup kita ini sudah berbuah bagi kerajaan Allah setelah kita menerima kasih karunia keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Perhatikan ini ya. Saya suka kasih ilustrasi begini. Coba saudara angkat tangan saudara dulu. 2 tangan. Yang tidak pakai Rexona juga angkat tangan. Percayalah, soalnya dingin jadi tidak mungkin saudara berkeringat. Perhatikan tangan saudara. Ada cincin di situ kok? Ada kok? Hai suami-suami, di manakah cincin nikahmu? Hai istri-istri, di manakah cincin nikahmu? Gak ada bapak. Ada jam toh, ada gelang toh. Saya lihat Mak Ema pun gelang besar sekali ya. Betul ya Mak Ema? Ada gelang kok. Woi itu gelang mantap punya. Saya mau tanya saudara dulu. 10 tahun lalu saudara pakai itu cincin dan gelang kok? Udah pakai kok tidak? Pakai ke mana? Oh iya kan sunika 20 tahun toh. 20 tahun lalu saudara pakai itu cincin dan gelang kok? Maksud saya begini saudara. Coba saudara perhatikan baju saudara ini. Apakah ini baju dari yang 30 tahun lalu? Apakah rambut saudara yang dulu warna hitam sekarang warna merah itu dari 30 tahun lalu? Tidak mungkin. Paling sedikit per 6 bulan sekali saudara harus ketemu Mbak Leni untuk kasih lurus toh. Cat warna begitu toh. Semua itu karena berkat anugerah Tuhan. Terus ketika Tuhan melihat kehidupan saya dan saudara dan dia tidak menemukan buah pertobatan, sebenarnya kita orang-orang yang terkutuk saudara. Harusnya kita malu terhadap Tuhan. Segala yang baik sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Kenapa kita tidak menghasilkan sesuatu untuk kerajaannya? Amin. Hiduplah berguna karena Yesus mencari buah. Yesus tidak mencari daun, Yesus tidak mencari batang. Yesus tidak peduli dengan daun dan batang. Walaupun salah satu fungsi pohon ara ialah sebagai tempat sombar, tempat berteduh. Saya pun akan bertindak yang sama kepada pohon lengkeng saya. Saudara kalau lihat itu saudara jalan masuk ke gereja ini ada pohon lengkeng besar di situ. Kalau dia hanya hidup untuk sombar, untuk apa? Dia harus hidup menghasilkan buah. Dan buah itu dengar baik-baik saudara. Jeruk tidak mungkin makan jeruk. Buah yang dihasilkan itu tidak mungkin dinikmati oleh buah itu sendiri. Tidak bisa. Buah yang dihasilkan selalu dinikmati oleh orang lain. Harusnya ketika keselamatan yang kita peroleh, kebaikan yang dari Tuhan kita terima itu, kita bagikan bagi orang lain. Sehingga orang lain ketika melihat hidup kita, bersentuhan hidupnya dengan hidup kita, dia merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dia berkata bahwa, oh terima kasih Tuhan, saya boleh berjumpa dengan orang ini. Terima kasih Tuhan, saya boleh ada dalam komunitas bersama-sama dengan orang ini. Karena dia bersama dengan orang ini, saya mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Nah kualitas daripada buah ini perhatikan saudara ya. Kualitas daripada buah ini, kalau saudara lihat baik-baik. Yang suka makan mangga angkat tangan. Mangga pakai gula dan pakai kurus. Oh, itu ciri-ciri muka lambung dong itu.
Kalau makan kebanyakan. Kualitas daripada buah ini pertama muda. Betul ya? Siapa yang suka makan mangga muda? Wih, ada yang angkat tangan juga. Yang suka makan mangga modok? Angkat tangan juga. Yang suka makan mangga masak? Jadi buah ini ada 3 kualitas. Yang pertama masih muda. Yang kedua masih modok. Yang ketiga matang. Tapi ada level keempat. Busuk di pohon. Dan dalam proses berbuah ini tentunya ada yang masih muda, masih modok, masih matang. Matang betul. Tapi kalau matang over matang, bisa jadi busuk di pohon. Kalau tidak dipanen. Perhatikan hal ini saudara. Mungkin dalam komunitas kerajaan Allah seperti ini, saudara di gereja, saudara di tempat kerja, saudara melihat ada orang-orang yang menyebalkan. Betul ya? Ada kok tidak? Di rumah ada yang menyebalkan kok. Ada bapak, bepu istri. Ada bapak, bepu anak. Ada bapak, bepu suami. Perhatikan hal ini. Ya mungkin dia lagi berbuah. Tapi dia buah masih rasa asam karena masih muda. Atau kadang asam, kadang manis ya. Itu karena masih modok. Tapi bepu suami paling luar biasa. Itu sumatang betul. Dengar baik-baik ini. Tuhan menghendaki buah. Amin. Buah, bilang kiri kanan buah. Jadi yang pertama itu tentang buah pertobatan, yang kedua buah roh, dan yang ketiga buah pelayanan. Dengar baik-baik, saudara ada di Mawar Sarun, ini visi gereja Mawar Sarun menjadi serupa dengan Kristus. Selanjutnya misinya adalah apa? Menjadikan saudara dan saya menjadi jemaat yang misioner, yang mengalami kasih karunia Tuhan, diperlengkapi di tempat ini supaya saudara menjadi saksi di luar sana. Amin. Hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara-saudara perhatikan di samping kiri dan samping kanan saudara. Itu ada kesaksian, ada integritas, ada kekudusan, ada kebersamaan, ada kemurahan hati. Nah kalau ini saudara praktekkan dalam hidup ini, saudara sedang menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Amin. Bilang dulu kiri kanan. Diberkati untuk memberkati. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita hidup dengan tujuan Tuhan. Tidak ada suatu produk di dalam dunia ini diciptakan tanpa tujuan dan tanpa fungsi. Jadi kalau saudara lahir dalam keluarga Kristen, percayalah ada maksud dan rencana Tuhan saudara ada di tengah-tengah keluarga Kristen. Kalau saudara bekerja di kantor, percayalah tidak kebetulan saudara ada di sana, ada maksud dan rencana Tuhan untuk saudara kerjakan di sana. Ketika saudara dalam dunia ini, saudara dan saya punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu ialah menghidupi kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Saudara dan saya diselamatkan supaya saudara dan saya membawa orang lain juga datang pada Tuhan. Beberapa saat lalu saya berjumpa dengan seorang anak Tuhan saudara, sedang sakit. Dalam kesakitannya itu dia berkata, "Toh, kasihan dia sakit begini." Saya bilang, "Sanep apa? Itu proses yang dari Tuhan." Dan proses yang dari Tuhan itu percayalah Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dia berkata demikian selanjutnya, "Saya menolak panggilan Tuhan. Saya berdosa terhadap." Saya bilang, "Menolak bagaimana? Tuhan mau kasih saya tanggung jawab, tapi saya menolak dengan keras." Saya bilang, "Sudah, tidak usah menghukum dirimu dengan pikiran demikian. Tapi yang mau saya sampaikan begini. Kalau segala hal Tuhan berikan bagi kita, keselamatan dia berikan, keluarga dia berikan, pekerjaan dia berikan, banyak berkat Tuhan yang dia berikan dalam hidup ini. Masa Tuhan minta waktu, kesediaan, kerelaan hati untuk melayani dia, engkau tidak mau? Berdoalah. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Dan mari beri hidupmu untuk melayani dia." Bagi saya, yang terindah dalam hidup ini bukan ketika saudara punya segala sesuatu. Tapi yang terindah dalam hidup ini ketika saya dan saudara diizinkan Tuhan. Dan kita juga mau untuk melayani dia. Dan melayani pekerjaannya. Amin. Banyak orang yang dipanggil Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara. Bukan karena saudara dan saya terlalu hebat sebenarnya. Tidak. Bukan karena kita punya kemampuan lebih daripada orang lain di kota Soe ini. Tapi ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, memberikan tugas tanggung jawab pelayanan bagi kita,
bukan karena kita hebat, tapi itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Makanya ada slogan demikian berkata, melayani bukan beban, tapi kehormatan. Bilang kiri kanan, melayani bukan beban, tapi kehormatan. Menjadi jemaat bukan beban, tapi itu kehormatan di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Menjadi anggota rayon bukan beban, tapi itu kehormatan. Amin. Haleluya. Makanya kalau jadi jemaat yang hidup jangan dengan percuma, tapi hidup betul-betul menghasilkan sesuatu. Amin. Hal yang kedua, ingat baik-baik ya, Yesus mencari buah. Yesus mencari buah, bukan mencari daun, bukan mencari batang. Tidak cukup saudara berjemaat, tidak cukup saudara menjadi anggota rayon, tapi hasilkanlah buah-buah kerajaan Allah. Buah pertobatan, buah roh, buah dalam pelayanan. Amin. Terus yang kedua, proses. Nah ini penting sekali. Proses berbuah ini selalu diawali dengan tertanam. Bilang kiri kanan, tertanam. Lebih kuat lagi, korek kiri kanan, tertanam. Saya mau sampaikan saudara, tertanam ini penting. Saya belum pernah menemukan di dalam dunia ini ada pohon yang berbuah kalau pohon itu tidak tertanam. Pernahkah saudara menemukan itu? Bapak, saya punya khusus bapak. Dia tidak tertanam juga, tetap dia berbuah. Itu pohon di mana itu? Pohon dalam mimpi, saudara. Tapi sesuatu pohon kalau menghasilkan buah, pasti pohon itu tertanam. Amin. Setelah tertanam apa lagi? Harus berakar kuat. Betul ya? Kalau pohon tertanam tapi tidak berakar, bagaimana dia mau menghasilkan sesuatu? Setelah berakar apa lagi? Bertumbuh. Sesuatu kalau tertanam, berakar kuat, pasti bertumbuh. Dan kalau sudah sampai fase bertumbuh, maka dengar baik-baik ini, dia punya kesempatan besar untuk menghasilkan buah. Nah bicara tentang proses ini dimulai dari tertanam, berakar, bertumbuh, sampai pada berbuah. Saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, tertanamlah di gereja ini. Berakarlah dalam firman. Amin. Bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Kristus Yesus. Maka saudara akan menjadi orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang siap berbuah bagi kerajaan Allah. Jangan Kristen jalan-jalan. Jangan jadi jemaat suka jalan pi jalan datang. Kecuali ada pelayanan. Saudara jadi saksi di luar sana. Tapi kalau saudara tidak punya kesibukan lain, tertanamlah sungguh-sungguh di dalam gereja. Karena sesuatu yang tertanam secara baik, dia pasti akan menyerap hal-hal yang baik dari media tanamnya itu. Dalam konteks pembacaan kita tadi, Tuhan itu berkata, untuk apa dia hidup di tanah ini, menyerap berbagai humus, menyerap berbagai mineral, menyerap berbagai hal yang baik dari tanah ini, tapi tidak menghasilkan apapun. Nah saudara bayangkan, kalau sampai tidak tertanam, bagaimana dia mau menyerap hal-hal yang baik supaya dia bertumbuh, dia menjadi kuat dan juga bisa menghasilkan sesuatu. Tidak mungkin. Jadi bicara soal proses pertumbuhan, proses bagaimana terjadinya berbuah ini harus dimulai dengan tertanam. Coba saudara lihat kiri kanan dulu. Kira-kira ini rajin-rajin ibadah rayon kok tidak? Rajin-rajin gereja kok tidak? Rajin-rajin terlibat dalam pelayanan kok tidak? Saya berdoa saudara memahami konteks ini ya. Saudara saya harus benar-benar tertanam dalam komunitas kerajaan Tuhan. Tahun ini tahun the great discipleship, pemuridan. Nah untuk jadi murid saudara harus tertanam. Amin. Nah ketika saudara jadi murid dan tertanam ini akan memudahkan saudara untuk mengikuti setiap pengajaran-pengajaran firman secara teratur. Dan itu akan membuat saudara bisa bertumbuh secara baik di dalam firman Tuhan. Amin. Oh tidak Bapak, saya hidup sendiri Bapak. Tanpa komunitas juga saya bisa hidup. Betul bisa hidup. Tapi percayalah saudara akan merana. Tidak maksimal. Kita butuh komunitas. Alkitab menuliskan begini. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan samanya. Terus Alkitab juga menuliskan demikian. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya begini saudara, perhatikan ini.
Ada orang yang terbiasa beribadah, ada orang yang terbiasa juga tidak beribadah. Ada orang yang terbiasa berbuah, ada orang yang terbiasa juga tidak berbuah. Ada orang yang terbiasa menghasilkan hal-hal yang baik, ada orang juga yang terbiasa menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Kalau ada pohon ara yang tidak berbuah, pasti ada yang berbuah. Saudara ada di pohon ara yang mana, saudara? Perhatikan ini ya, proses. Saya berdoa setelah firman Tuhan ini disampaikan, saudara terus menjadi jemaat yang tertanam, berakar dan bertumbuh di tempat ini. Amin. Terus, waktu. Yang ketiga tentang waktu. Alkitab menuliskan, sudah 3 tahun Tuhan itu datang, tapi tidak menemukan apapun. Tebanglah dia, karena dia hidup dengan percuma di tanah ini. Terus pengurus kebun anggur itu berkata demikian, Tuhan kasih waktu berapa lama? 1 tahun lagi. Aku akan apa? Aku akan cangkul, aku akan rawat baik-baik, dikasih pupuk, dikasih air. Pokoknya ranting-ranting yang tidak bagus dipangkas. Mudah-mudahan tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Perhatikan hal ini. Dalam hidup ini ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Saya mau sampaikan saudara. Tapi waktu hidup saya dan saudara di bumi ini terbatas. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memanggil saudara, maka dengarkanlah firman itu, responilah dengan benar, datanglah pada Tuhan. Ada waktu di mana saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah. Jangan sampai ketika saudara dan saya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, baru bilang, Tuhan sisa hidupku akan kuberikan kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi saudara. Pokoknya nanti kalau sembuh akan melayani Tuhan. Nah kalau dulu waktu sehat, tidak. Kemarin ada seorang yang datang beli peti saudara. Orang tua. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan orang ini. Saya kaget karena waktu dia datang dia mulut bengkok bagaimana. Stroke ternyata. Coba saudara dan saya latihan stroke dulu. Latihan Coba bikin mulut begini. 15 menit saja. Pasti pegal ini. Jadi kalau mulut masih bagus-bagus, masih bisa tabuka lebar, tabuka seperti worship leader tadi muka mulut tabuka-buka begini. Tadi saya lihat mereka tabuka bagus nih karena kemarin sudah dapat pelatihan dari Pak Samuel Harmoni. Kalau mulut masih tabuka bagus tuh menyanyi puji Tuhan tuh menyanyi yang lantang. Biar suara kiri itu tidak apa-apa. Tuhan tuh bukan juru Indonesian Idol yang ini kiri nih. Lu kasih kecil volume sedikit. Tidak. Ketika Tuhan masih kasih kesempatan, kekuatan, kesehatan, pakai itu dengan maksimal untuk kerajaan Allah. Amin. Jangan mau buka mulut saja. Mau tepuk tangan juga perasaan mematipu. Ini bukan kocok kartu saudara ya. Kalau tepuk tangan lah. Mau mengangkat tangan begitu, mengangkat tanganlah bagi Tuhan. Karena ada waktu di mana ketika engkau tidak bisa mengangkat tangan lagi, mau angkat tangan apa? Ada kesempatan. Ingat, ada batasan waktu dalam hidup ini ya, saudara ya. Manfaatkan setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Amin. Yang selanjutnya, investasi. Bilang kiri kanan, investasi. Saya mempercayai demikian saudara, bahwa keadaan kita hari ini, bilang gini, keadaan saya hari ini, karena ada investasi di masa lalu. Saya mau kasih contoh saudara. Siapa yang berat badannya 60 kg angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang sah. Yang lain berapa? Kalau saya di grup 80. Keberadaan saya sampai di 80 kg ini dan saudara yang tadi 60 itu. Karena pasti 5 tahun lalu saudara makan banyak. Betul toh? Makan, minum. Tambah hati bahagia jadi itu makanan orang tua dulu bilang jadi darah daging. Makanya seketika sekarang bajuku dulu tidak begini. Sekarang tidak muat lagi. Keadaanmu hari ini karena ada investasi di masa lalu. Kalau engkau bisa berdiri melayani Tuhan hari ini.
Karena ada orang-orang yang telah menginvestasikan waktunya, menginvestasikan dirinya lewat pengajaran, kebaikan dan banyak hal sehingga saudara bisa melayani Tuhan hari ini. Makanya dalam ibadah syukuran pernikahan saya, Bapak Ever bilang dengan bangga, dengan penuh kesadaran bahwa saya ini adalah murid beliau. Dan itu benar. Dan kami ini adalah murid Opa Detan dulu. Kami bisa melayani karena dulu ada orang-orang yang mengajarkan kepada kami tentang kebenaran. Di sekolah minggu, di ibadah pemuda, di ibadah remaja. Betul ya? Kalau masa muda, masa anak-anak sudah diajarkan tentang kebenaran, maka Alkitab menuliskan begini. Kelak ketika dewasa dia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Anak-anak muda dengar ini. Kalau engkau bisa cantik, ganteng, terpelajar sampai dengan detik ini. Bisa bastel bagaya. Bisa pakai HP, kacamata, baju, sepatu yang mantap punya. Itu kan ada orang tua yang menginvestasikan banyak hal dalam hidupmu. Kan tidak mungkin saudara dan saya lahir langsung pergi sekolah toh. Atau ada yang bilang, Bapak saya lahir dan saya langsung pergi TK Mawar Saron. Kalau orang tua tidak belikan kain, pampers dan lain sebagainya, saudara mau pergi dengan keadaan telanjang. Tidak mungkin. Sadarlah bahwa keberadaanmu hanya karena Tuhan memberkati orang-orang di sekeliling kita yang telah menginvestasikan banyak hal dalam hidup ini. Seperti pohon itu, ketika dia tumbuh, harusnya sudah ditebang, tapi pengurus kebun anggur itu berkata demikian, kasih waktu 1 tahun lagi, kasih kesempatan lagi, aku akan melakukan banyak hal. Kalau lewat investasi yang kuberikan, maka menghasilkan sesuatu yang baik di tahun depan. Jadi anak muda dengarin baik-baik. Jangan angkat kepala terhadap orang tua. Amin. Karena sekolahmu sudah lebih tinggi dari orang tua yang kau berkata, Mama bet lebih pintar. Bet lebih tahu. Bet tahu. Darah Yesus. Kalau saya ada di situ saya ramas saudara. Hormatilah ayah dan ibumu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan juga demikian. Perhatikan. Hamba-hamba Tuhan sudah berapa banyak khotbah yang saudara dengar. Kebenaran-kebenaran yang sudah diinvestasikan dalam hidupmu. Harusnya, sewajarnya, saudara harus hidup dalam kebenaran hari ini. Sudah terlalu banyak kebenaran yang diberikan. Terlalu banyak tuntunan, ajaran, nasihat yang diberikan. Harusnya, saudara sudah hidup dalam pertumbuhan rohani. Amin. Hargai dan hormatilah para pemimpin-pemimpinmu. Hargai dan hormatilah orang-orang tuamu. Dengarin baik-baik. Karena mereka berjasa dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Perhatikan ini. Yang pertama tadi Yesus mencari buah. Yang kedua apa? Proses menghasilkan buah. Yang ketiga tentang waktu. Yang keempat tentang apa? Investasi. Coba lihat kiri kanan dulu. Istri lihat suami. Istri lihat suami. Bilang Bapak bagian-bagian ini, Bapak bagian ini karena investasi nih. Nah, suami juga lihat istri. Mama bisa pastel begini juga karena Bapak investasi nih. Mama jangan sombong Mama juga di Bapak. Bapak juga jangan sombong Dulu Bapak kurus, sekarang Bapak gemuk. Ini karena pemasakan ini. Haleluya. Di jemaat kami ada yang rambutnya berwarna merah. Juga saya tanya, Ma Emma, dulu waktu nikah dengan Bapak Joel awal itu rambut merah memang kok? Belum Bapak. Oh, setelah menikah baru Bapak kasih merah rambut. Iya Bapak. Ya berarti karena Bapak Joel itu. Amin Bapak Joel. Tapi saya tanya dulu Ma Emma, dulu waktu nikah dengan Bapak Joel rambut putih kok belum? Belum toh? Masih hitam toh? Masih ganteng mati. Tapi kalau sekarang rambut putih, ya itu karena Ma Emma yang menginvestasikan sesuatu. Haleluya Bapak. Jadi hiduplah berbuah. Yang pertama Yesus mencari buah. Yang kedua proses berbuah. Yang ketiga tentang waktu yang Tuhan berikan. Yang keempat tentang investasi. Berapa banyak investasi yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Berapa banyak hal berkat Tuhan, keselamatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sewajarnya kita menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Hiduplah berguna. Terus yang terakhir tentang konsekuensi. Sadarlah saudara
bahwa tentang hidup berbuah ini ada konsekuensi atau ada risiko. Saudara mau hidup berbuah atau tidak berbuah, selalu berakhir dengan konsekuensi. Selalu berakhir dengan resiko. Saudara tidak bisa memilih. Karena saudara mau pilih apapun, tetap saudara akan menghadapi konsekuensinya. Alkitab menuliskan, kalau pohon ara itu tidak berbuah, ditebang, terus dibuang. Tapi kalau berbuah, apa yang terjadi? Semakin disayang, semakin dirawat, diberikan pupuk, dan hasil daripada buah itu. Dengar ini baik-baik saudara, hasil daripada buah itu dinikmati oleh pemilik kebun itu. Saya berdoa, saudara mengerti tentang konsekuensi hidup. Dalam hidup ini selalu ada risiko dan konsekuensi. Maka pilihlah untuk berbuah. Saudara buka dulu dalam Yakobus pasal 5 ayat yang kedua. Yakobus pasal 5 ayat yang kedua. Bisa ditampilkan tolong. Yakobus 5 ayat yang kedua. Ada pesan yang mau saya bagikan dalam sini ya. Yakobus 5 ayat yang kedua sudah bisa ditampilkan, tolong ditampilkan. Kalau sudah buka saudara, apa saya bacakan buat saudara? Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan apa? Ingat. Perhatikan ini saudara. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Ini penting saudara. Konteks daripada Yakobus 5 ini peringatan terhadap orang kaya. Mungkin engkau berkata, Bapak Pendeta, saya belum kaya nih. Saya masih hidup susah nih. Saya masih hidup banyak pergumulan. Saya mau sampaikan saudara, berapa banyak berkat yang sudah saudara terima. Jangan sampai berkat yang saudara terima busuk hanya di tangan saudara. Saya meyakini demikian, bahwa setiap berkat yang saya terima, di dalamnya ada milik Tuhan, ada bagian Tuhan. Tapi di dalamnya juga ada bagian orang-orang yang harus diberkati melalui berkat yang saya peroleh. Amin. Jadi ketika saudara menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, jangan biarkan itu busuk di tangan saudara. Haleluya. Pakaianmu apa? Telah dimakan ngengat. Kalau saudara punya pakaian yang banyak, jangan sungkan-sungkan untuk memberi. Amin. Kalau saudara beralasan, Bapak ini baju bekas nih, rombengan salaku. Coba lihat kiri kanan dulu. Lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan baik-baik dulu. Di sebelah pembaju bagus Kan saudara tidak tanya, Mama, Tante, itu rombengan kok baru, kok 0 kilo, kok second. Kan tidak. Maka saudara lihat baik-baik, lihat ukuran badan kalau pas dengan saudara. Lihat apa yang saudara bisa bagikan. Amin. Kami punya rencana nih bulan Agustus, kami mau pergi pelayanan kasih di Sesau Inun Bena. PPA sudah pergi ke sana toh. Dan di tempat saya ini sudah terkumpul kurang lebih 6 karung pakaian. Kalau saudara mau berbagi silakan. Supaya kita bisa melakukan sesuatu, berbagi. Baju yang mungkin susah simpan lama, tidak terpakai, tolong. Itu bisa dipakai dan berharga bagi orang lain. Amin. Di sini ada yang hobi ini apa? Online itu apa? Live itu Facebook kok. Yang pas ini apa? Pas ini rombengan bilang apa? Apa dia nama istilah? Apa? Fix. Ya, fix. Nah, tolong. Kalau saudara banyak fix, ya tolong banyak berbagi juga ya. Amin. Jangan hanya fix untuk dirimu sendiri. Jangan sampai kebaikan Tuhan itu busuk hanya di tangan saya dan saudara. Buah itu kalau tidak dinikmati oleh orang lain, pasti busuk di pohon. Kalau sudah busuk di pohon, apa yang terjadi? Tidak mungkin nempel terus di pohon, pasti jatuh. Betul ya? Dan hasilnya tidak berguna. Saya berdoa saudara mengerti konteks ini, dan juga saudara mau berbagi. Saudara mau hidup berguna. Menghasilkan sesuatu, amin.
Ayat yang terakhir, perhatikan ini sebelum saya tutup khotbah pada hari ini. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-33. Matius 12 ayat 33 tolong ditampilkan. Sudah dapat bilang amin? Matius 12 ayat 33. Haleluya. Tuhan berkati tim multimedia dalam nama Yesus. Terbukalah. Oh tidak terbuka. Oh sudah. Perhatikan ini. Jikalau suatu pohon yang kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu apa? Dari buahnya pohon itu dikenal. Ketika orang tahu jemaat Mawar Saron, maka gaya hidupmu haruslah berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Jemaat Mawar Saron standar hidupnya firman Tuhan. Amin. Jangan bilang, ini jemaat Mawar Saron dan jemaat lain sama dengan saya. Saya mau sampaikan saudara, dari buahnya pohon itu dikenal. Tidak mungkin buah manggis, pohon manggis berbuah mangga. Sama-sama M, tapi beda rasanya. Saya berdoa saudara mengerti bahwa lewat kisah sederhana dari perumpamaan ini, Yesus menghendaki buah. Tidak cukup hanya daun dan batang. Ada proses saudara dan saya berbuah. Tertanam, berakar, bertumbuh, baru bisa menghasilkan berbuah. Terus ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Manfaatkan itu dengan baik. Karena apa? Sudah banyak hal Tuhan berikan dalam hidup kita lewat investasi. Manfaatkan itu dan hargai, hormati orang-orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan pakai mereka untuk membuat saya ada sampai dengan hari ini. Dan yang terakhir, sadarilah bahwa selalu ada konsekuensi dalam kehidupan ini. Kalau saudara berbuah, saudara dikehendaki oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak berbuah, dengar baik-baik ini. Kalau saudara tidak produktif menghasilkan hal yang baik, hal-hal yang benar, maka percayalah saudara pasti ditebang dan dibuang. Tutup Alkitab saudara, saya undang pemusik maju ke depan. Dengan apa kan ku balas kasihmu? Ku mau selalu bersyukur. Coba lagi.